ketika kamu tidak berharap imbalan apapun, semesta tidak akan pernah bohong mengembalikan apa yang sudah kamu keluarkan. Jadi berbuat baik untuk berbuah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang Purwakarta, nama saya Hadi Albulaki. Saya adalah seorang founder dari komunitas Pena dan Lensa atau akrab dipanggilnya Kopel. Nah, Kopel ini bertempat di Jalan Cilibadak, Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta. Nah, Kopel ini adalah sebuah komunitas yang dimana di dalam ini memiliki 5 bidang. Pertama ada sastra, ada jurnalistik, ada sinematografi, ada desain grafis, dan ada fotografi. Muasal komunitas Pena dan Lensa ini berdiri sejak tahun 2016. Cuman di 2016 itu awalnya bukan Kopel namanya, bukan komunitas Pena dan Lensa, tapi namanya KJP. Karena dulu saya pribadi konsen di dunia penulisan atau di dunia jurnalistik juga. KJP itu namanya Komunitas Jurnalistik Purwakarta. Cuman ketidaktahuan saya bahwa KJP itu sudah ada komunitas. Sehingga saya berkumpul, menyatukan frekuensi, menyatukan persepsi dengan teman-teman yang ada di KJP itu pada waktu itu, sehingga banyak ternyata potensi-potensi teman-teman yang ada di Kopel yang pendiri-pendiri Kopel ini di bidang videografi atau perfilmannya, di desain grafisnya dan di lain sebagainya, sehingga kita menyepakati bahwa 1 tahun setelah di 2016, di 2017 bertepatan di tanggal 14 April 2017 kita meresmikan secara resmi bahwa KJP yang kita buat, yang kita bangun menjadi komunitas Pena dan Lensa. Dan teman-teman harus ketahui juga Kopel ini pertama didirikan atau diresmikan secara resmi di 2017 itu tepatnya di Munjul. Di Munjul, di Tegal Munjul, dan sekarang kita berada di Tegal Munjul studionya. Setelah kita berkelana di beberapa tempat, sehingga ternyata Munjul adalah tempat bermuara kembali. Kopel terbentuk dari sebuah keresahan yang kita atau saya pribadi tidak begitu sadar bahwa ini adalah pilihan. Karena kita dipertemukan dalam satu frekuensi dengan teman-teman yang memiliki visi, misi, dan berangkat dari keresahan yang sama. Apa sih keresahannya? Keresahannya adalah ketika kita ingin belajar, saya pernah ada di posisi bahwa saya ingin belajar, ingin menguasai sesuatu, ingin mendalami sebuah ilmu atau bidang, tentunya di dunia penulisan, tapi tidak ada mentor, tidak ada orang yang fokus dan membimbing kita gitu, sehingga teman-teman yang memang ada di dalam Kopel ini terlebih dahulu punya maksud untuk menjadikan Kopel ini sebagai wadah pembelajaran, wadah inkubator untuk melahirkan orang-orang yang memang konsen di dunia yang ada di Kopel. Bidang-bidang ada yang di Kopel, seperti desain grafis, sastra, kepenulisan sastra, terus juga perfilman, sinematografi, fotografi, jurnalistiknya tentu yang pada akhirnya alhamdulillah Kopel sekarang sudah memiliki beberapa kegiatan event besar, kelas-kelas atau proyek-proyek kecil-kecilan yang terlahir dan terlibat dari beberapa rumpun bidang yang ada di Kopel tersebut. Tujuan dibentuknya komunitas Pena dan Lensa adalah untuk mencapai sebuah mediasi, wadah, mediator atau inkubatornya anak-anak muda yang sehingga kita bisa mewadahi teman-teman yang ada di desa untuk mengembangkan potensinya, potensi lingkungannya, dan bisa belajar bareng-bareng di komunitas Pena dan Lensa ini. Sehingga visi misi yang menjadi lokomotif Kopel ini adalah mengakar erat bersama masyarakat. Jadi mengakar erat bersama masyarakat ini, anggota Kopel yang sudah kita lahirkan, yang sudah kita bentuk, yang sudah kita bantu, mereka pulang lagi ke kampung halamannya, ke lingkungannya untuk menjadi lokomotif juga atau penggerak juga. Toh itu dia membangun circle baru atau komunitas baru atau entah apa itu, yang penting mengakar erat bersama masyarakat, bersama lingkungannya.
Harapan saya untuk Kopel sendiri, teman-teman Kopel yang sudah bergabung, beraktivitas di komunitas Pena dan Lensa bisa menjadi penggerak di lingkungannya, di ya minimal di RT RW-nya lah, di desanya, untuk sama-sama lagi mendaur ulang potensi, sama-sama lagi meningkatkan kesadaran, sehingga kita bisa saling silang energi dan meningkatkan indeks pemuda, indeks pembangunannya, indeks kreativitasnya, dan lain sebagainya untuk terkhusus pemuda dan umumnya masyarakat Purwakarta. Bagi saya, Kopel ini sudah berhasil merubah banyak sesuatu yang terjadi di hidup saya, 90 derajat mungkin dari sebelumnya, sehingga sekarang saya secara mental terbangun, terbentuk, juga secara relasi saya bisa bertemu dengan banyak orang baik, mengenal banyak orang baik, dan Kopel sendiri telah menciptakan banyak orang baik, sehingga yang saya tanamkan di Kopel teruslah menanam kebaikan agar menimbulkan kebaikan. Susah dan senangnya jadi founder komunitas Pena dan Lensa sangat banyak sekali, terutama susahnya, susah bagi pribadi ya, bukan berarti susah itu kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tapi ada fase di mana saya juga merasakan atau menemukan hal-hal yang menurut saya udahlah, atau bikin hati saya pegel, atau bikin kepercayaan diri saya menurun. Terutama di waktu karena lebih konsen dan lebih banyak memikirkan orang banyak. Pun dengan tidak orang banyak itu memikirkan saya pribadi, karena itu konsekuensinya. Nah, di waktu itulah saya tidak memiliki masa atau fase yang sama dengan teman-teman sebaya, sehingga saya juga menyadari dan mensyukuri karena Tuhan telah memberikan fase itu kepada saya, sehingga saya banyak belajar juga memahami karakter orang, memahami emosional orang, memahami pelajaran atau ilmu-ilmu baru tentunya yang tidak bisa didapatkan oleh teman-teman sebaya. Di umur yang saya masih terhitung muda ini, pencapaian yang dalam katakan pencapaian atau kesenangan yang hari ini saya dapat itu tidak bermuara enak atau tidak bermuara mulus. Ada banyak hal yang bikin saya putus asa, patah semangat, bahkan pernah saya juga hampir membubarkan Kopel sendiri, tapi ya balik lagi karena kita tadinya berniat menanam kebaikan, maka teman-teman yang memperhatikan, mensupport untuk dipertahankan dengan sebisanya, dengan isme atau idealis atau pemahaman yang sudah dibangun sejak awal. Jadi kalau senangnya pasti banyak, susahnya juga pasti banyak. Senangnya sekarang di fase ini saya merasakan Kopel ini sudah sejauh ini gitu. Belibet ya. Sudah sejauh ini, sehingga fase-fase itu yang berat itu ternyata mudah jika kita lihat dengan santai, dengan rileks, dengan perlahan. Karena gini sih konsep saya, ketika orang lain punya pikiran atau raihlah cita-cita setinggi langit, jikapun kalian jatuh akan berjatuhan di antara bintang-bintang. Tapi saya akan merubah kalimat itu dengan bercita-citalah setinggi anak tangga. Sedikit demi sedikit kamu tidak akan merasakan capek, tapi kamu akan jelas menuju puncak yang ingin kamu tuju. Pengalaman berkesan di komunitas Pena dan Lensa, khususnya menjadi founder atau ketua, banyak sekali. Terutama saya pernah tidur di toko-toko sebelum saya begitu aktif di Kopel, tapi Kopel sudah terbangun. Itu saya tidur di toko-toko dengan ingin mengenal banyak emosional, energi yang ada, orang-orang yang ada di lingkungan pasar dan lain sebagainya. Terus juga keliling desa, numpang tidur di rumah-rumah teman, di rumah-rumah tokoh atau orang tua yang menganggap saya anak gitu, banyak. Alhamdulillah
loba nu ngangkeun ya, kalau kita berbuat baik pasti hal-hal baik juga akan menular kepada kita. Terutama kebahagiaan itu terbentuk ketika kebaikan kita menular dilakukan oleh teman-teman yang sekarang anak-anak Kopel ini aktif di lingkungannya. Jadi kebaikan itu kan terus mengalir, sehingga saya percaya khairunas anfa'uhum linnas itu sebaik-baiknya orang manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala yang tidak saya sadari untuk saya pribadi dan teman-teman yang bergelut di dunia atau bergelut di circle-nya masing-masing. Alasan yang membuat saya bertahan di Kopel adalah Kopel ini udah kayak anak yang saya lahirkan dan saya besarkan. Mana ada orang tua yang ingin membiarkan atau melantarkan anaknya begitu saja. Jadi walaupun sisi lain Kopel ini sebatas komunitas, tapi saya menganggapnya ini anak yang tidak akan saya manjakan, yang tidak akan saya terus ajak untuk bermain dengan saya. Biarkan anak itu tumbuh besar dengan lingkungan dan fase usianya. Nah, mungkin kalau dikatakan sudah 6 tahun, udah waktunya belajar, udah waktunya sekolah dan sebagainya. Dan saya mencoba menestafetkan kepemimpinan dan sekarang sudah berhasil memiliki 3 periode kepengurusan. Jadi di Kopel itu sudah berhasil memandatkan beberapa ketua-ketuanya, terus kepengurusan dari generasi-generasinya. Tentunya dengan kebaikan yang kami pelihara. Jadi Kopel itu bukan semata komunitas yang memiliki hobi yang sama di bidang 5 itu. Tapi juga kita mencoba menebarkan virus di mana kamu pengen belajar yang bidang 5 tadi, jurnalistik, sastra, fotografi, sinematografi, desain. Ketika kamu udah bisa dan ketika kamu sudah bisa mengaplikasikannya, kamu harus bisa juga menebarkan ilmu itu, memberikan ilmu itu kepada orang-orang yang ada di lingkungan kamu semisal, atau orang-orang yang membutuhkannya juga. Untuk anak muda Purwakarta, potensi kekayaan intelektual kamu, diri kamu yang mengoperasionalkan. Dari kamu merasa malu, kamu bisa menjadi seorang ekstrovert yang luar biasa. Jadi kamu awalnya tidak bisa, kamu akan menjadi seorang piawai atau yang menguasai ilmu itu. Kuncinya ada di diri kamu, kuncinya ada di mindset kamu. Ketika sudah bertemu titik itu, aplikasikan, kerjakan yang kamu sukai, lakukan yang kamu sukai, selama itu baik, selama itu bermanfaat untuk orang lain, kerjakan, karena ketika kamu tidak berharap imbalan apapun, semesta tidak akan pernah bohong mengembalikan apa yang sudah kamu keluarkan. Jadi berbuat baik untuk berbuah baik. Saya Adi Albulaki, founder dari komunitas Panada Nensa, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Stay tune terus di Purwakarta Muda Bicara.